Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang prinsip-prinsip anti korupsi. Nah, ini kita lewatin prinsip-prinsip anti korupsi apa saja ya. Ada akuntabilitas, transparansi, kemudian ada kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan. Nah, ini prinsip-prinsip anti korupsi. Kita lihat satu persatu. Nah, ini akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Nah, bisa juga diperkecil akuntabilitas kesesuaian antara ucapan atau perkataan dengan perbuatan. Ya. Jadi, prinsip akuntabilitas membutuhkan perangkat dukungan ya, berupa ini ada perundang-undangan, nah komitmen dan dukungan masyarakat. Ini yang de facto-nya. De jure-nya ini yang tertulis ya. Kemudian yang baik pada level budaya, nih komitmen dan dukungan masyarakat ya. Baik pada level budaya, individu dengan individu maupun level lembaga. Ya, harus ada dukungan. Kalau tidak ada dukungan dari masyarakat tidak bisa juga walau ada dukungan undang-undang. Nah, ada dukungan undang-undang tetapi tidak didukung oleh masyarakat, tidak juga terjadi akuntabilitas. Nah, bagaimana mengukur akuntabilitas? Yang pertama, kita dapat mengukur harus ada yang dapat diukur ya dan dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan sebuah kegiatan. Jadi misalnya mahasiswa melakukan suatu kegiatan bakti sosial. Nah, sesuai enggak akuntabilitas enggak, kesesuaian enggak yang dilakukan dengan rencana apa-apa yang dilakukan ya. Bakti sosial misalnya mengumpulkan pakaian daya pakai kemudian disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, misalnya begitu. Nah, itu harus ada laporan pertanggungjawabannya ya. Walaupun secara kasat mata, secara sosial tadi, secara komitmen dan dukungan masyarakat itu berjalan dengan lancar, tetapi secara tertulis harus dipertanggungjawabkan itu ya, harus dipertanggungjawabkan dalam berupa laporan. Karena kalau katanya nanti orang yang sebagai saksi nanti kan pergi kemana-mana, jadi tidak bisa dilihat pertanggungjawabannya nanti kalau tidak didukung dengan pembuatan laporan ya. Kemudian yang kedua adanya evaluasi kinerja administrasi ya, atau proses pelaksanaan, kemudian dampak dan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan. Misalnya Kesling membuat pengolahan air gitu ya, pengolahan air dari air parit menjadi air bersih yang layak pakai untuk MCK. Misalnya itu harus ada pelaporan, kemudian ada evaluasi kerjanya. Udah betul nggak nih? Udah masyarakat udah memperoleh manfaat belum gitu ya. Kadang ada beberapa juga bikin pengolahan air tapi dicuekin sama masyarakat karena tidak ada operatornya dan sebagainya. Nah, ini harus dievaluasi atas kinerja yang telah kita lakukan tadi. Nah, ini contoh kegiatan di Poltekkes ya, ada si Pensimaru. Jadi prinsip akuntabilitas diwujudkan dengan membuat laporan dan pertanggungjawaban ya, yang hanya diserahkan kepada Direktur Poltekkes dan Badan PPSDM. Ini contohnya ya. Dan Poltekkes juga mengadakan evaluasi bukan hanya terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan, tetapi juga dievaluasi dampak terhadap kelangsungan PBM-nya, kelulusan dan masa tunggu bekerja. Nah, ini juga misalnya mahasiswa dievaluasi pelaksanaan
si baru, kemudian juga dievaluasi 4 tahun ke depan atau selama berlangsungnya PBM, bagaimana nilai-nilai mahasiswanya. Nah, gitu ya. Oh, nilai mahasiswa sesuai dengan input tadi ya, mahasiswa masuk, kemudian oh ya ada sebagian yang lulusnya terbaik, ada sebagian yang menengah, ada yang kurang gitu ya, dan kelulusan juga dengan tepat waktu. Kemudian setelah lulus masa tunggu bekerja ini berapa lama, itu semua dievaluasi ya. Nah, jadi prinsip akuntabilitas tadi harus mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam program kegiatan kemahasiswaan ya. Jadi nanti kalian nih baru semester 1 dan ini sudah mulai offline ya. Nanti ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang memang harus memasukkan atau prinsip akuntabilitas, memang harus benar-benar diterapkan, melakukan kegiatan, kemudian rencana kegiatannya, kemudian setelah kegiatan apa hasilnya, kemudian dimanfaatkan atau tidak. Nah, itu dalam bentuk laporan. Nah, dengan harapan bahwa integritas dan kesesuaian antara aturan dengan pelaksanaan kerja pada diri mahasiswa dapat semakin ditingkatkan. Jadi kalau udah masuk ke kegiatan, kemudian nanti bikin pelaporan, ya, kemudian nanti ada evaluasinya. Ya, evaluasinya bisa tidak diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, terus kegiatan yang kita lakukan itu berguna tidak pada masyarakat, nah gitu ya, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah transparansi. Prinsip yang harus mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik ya, dilakukan secara terbuka. Tapi zaman sekarang udah dilakukan secara terbuka, benar, transparansi, tapi tadi kebijakannya secara terbuka. Tetapi ada juga penyimpangan, tapi diketahui oleh publik juga, tapi tidak ditindaklanjuti. Nah, ya itu ya. Kemudian transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Ya, jadi transparansi juga, kalau kita sudah transparansi, kemudian nanti misalnya ada penyimpangan, lalu mulailah kita protes, bukan protes ya, protesnya secara baik gitu kan ya. Nah, kita protes, kemudian nanti menjadi masukan ya. Makanya di Poltekkes ini ada kotak-kotak saran ya. Kalian masukkan, misalnya kalian kecewa terhadap proses PBM ya, proses PBM-nya kok kayak gini gitu ya. Atau mau masukkan ketidakpuasan itu tentang dosen orang per orang misalnya kepada saya gitu misalnya. Nah, masukkan ke kotak saran, nanti kan setiap minggu itu diambil, kemudian nanti dipilah-pilah yang mana yang ketidakpuasan di bagian mana, nanti baru mengevaluasi ke dalam. Misalnya pun kalau terjadi ketidakpuasan pada dosen A, itu nanti juga akan disampaikan dan diperbaiki ya. Jadi ya, kalian jangan takut untuk masukkan saran-saran perbaikan ke depan bagi Poltekkes, sarana dan prasarana juga, dosen dan instrukturnya juga, tenaga kependidikan ya. Kemudian dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran, saling menjunjung tinggi kepercayaan. Nah, ini kalian juga harus percaya kalau kalian sudah masukkan saran, dari pihak Poltekkes juga akan menindaklanjuti gitu ya. Nah, harus ada kepercayaan, dan dari pihak Poltekkes juga percaya bahwa ini mahasiswa nggak main-main nih ngasih saran gitu ya. Nah ya, jadi sama-sama untuk menuju ke keperbaikan. Perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses transparansi. Jadi proses penganggaran misalnya,
yang bersifat bottom up ya, dari atas ke bawah misalnya gitu. Jadi mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian atau evaluasi terhadap kinerja anggaran. Nah ini kalau lebih jauhnya, kalau di kita kalian bisa juga menuntut transparansi, misalnya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, kegiatan-kegiatan BEM misalnya ya, Disnatalis. Nah itu bisa dituntut transparansi tentang tadi nih, ada perencanaan, implementasi, kemudian laporan pertanggungjawaban. Itu mahasiswa berhak tahu gitu ya. Kemudian proses penyusunan kegiatan. Hal ini juga terkait pula dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan ya. Jadi anggaran pendapatan dan alokasi anggaran belanja. Misalnya yang dekat ke mahasiswa saja, kalau memang ada kegiatan biasanya kan diminta mahasiswa juga turut menyumbang uangnya, kemudian kadang dosen juga diminta menyumbang. Nah itu uangnya dikumpulkan oleh HMJ, kemudian nanti HMJ bikin kegiatan. Nah itu biasanya yang saya tahu kayak gitu. Nah kemudian nanti kan ada anggaran pendapatan, kemudian dibelanjakan kemana saja uang tersebut gitu ya. Jadi bisa dilakukan, kita tuntut dengan transparansi. Kita tahu nih anggaran dapatnya berapa nih hasil sumbang maaf, hasil sumbangan dari mahasiswa, dosen, kemudian tenaga pendidikan ini dikemanakan saja. Nah itu kita bisa tuntut transparansinya. Kemudian ada proses pembahasan tentang pembuatan rencana peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan dana. Nah ini ya, proses pembahasannya itu ada gitu. Kemudian nanti ada proses pengawasannya juga. Jadi di HMJ ada bagian pengawasan ya, uangnya itu dibelanjakan untuk apa-apa saja, kemudian dilihat untuk bon-bon pengeluarannya sesuai apa tidak gitu kan. Nah kemudian ada proses evaluasi, nanti setelah kegiatan dilakukan itu nanti ada proses evaluasi, yaitu biasanya melekat dengan pembubaran panitia. Nah dalam proses pembubaran panitia itu ada proses evaluasi, dilaporkan secara terbuka dari dananya dari awal, kemudian apa-apa saja yang telah dikerjakan, dari perencanaan ya, kemudian penggalangan dana, kemudian pergerakannya apa saja, kemudian pengeluarannya, dan banyak lagi. Nah itu semua dilaporkan dalam proses laporan dan evaluasi ya. Kemudian cara teknis dan fisik dari setiap output kegiatan. Jadi output kegiatan misalnya Hari Kesehatan Lingkungan Sedunia itu biasa kita bikin kegiatannya banyak sekali ya, dan seru-seru gitu ya. Semoga nanti di tahun depan kita bisa melaksanakannya ya. Kalau online terus ya, jadi vakum nih, udah 2 tahun nih vakum ya. Nah, sekarang kontrol masyarakat sangat diperlukan ya. Jadi dari proses perencanaan ya, dari kontrol masyarakat apa? Dari proses perencanaan ya, misalnya aja program pembangunan, anggaran. Nah, kontrol masyarakat ini bisa diganti dengan kontrol mahasiswa dengan kegiatan kalian ya. Jadi dari anggaran pendapatannya, uangnya, dananya dari mana, kemudian dialokasikan, diimplementasikan kemana pelaksanaannya. uh, ya ada juga format pengawasan, ada jadi divisi pengawasan kegiatan, kemudian adanya laporan pertanggungjawaban ya, ini teknik fisik administrasi ini tetap harus ada, kemudian evaluasi penilaian kinerja anggaran. Jadi dievaluasi ini uangnya dihabiskan, kemudian kemana-mana saja, dan bon-bonnya ya, jadi dapat dipertanggungjawabkan pengeluaran tersebut. Nah itu kontrol masyarakat atau dalam hal ini mahasiswa.